di antara sisi kerusakan yang terjadi di masyarakat adalah kerusakan sistem ekonomi. Dan bentuknya adalah peredaran uang yang tidak bisa dibatasi. Abu Daud telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang merusak mata uang kaum muslimin yang telah berlaku di antara mereka, kecuali jika ada masalah, yakni mata uang umat Islam yang berlaku di antara mereka. Mematahkan atau menghancurkannya yang dapat mengurangi nilainya adalah perbuatan yang haram. Maka bisa dijadikan sebagai dalil larangan menggandakan uang, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan kepada manusia dan memakan harta mereka secara haram. Intinya begini, kita sepakat bahwa menggandakan mata uang itu adalah kriminal. Yang kedua, menipu masyarakat. Dan dulu kaum muslimin, beberapa pemimpin kaum muslimin seperti Abban bin Utsman telah memberikan hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan menggandakan mata uang. Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Hukum merusak dan menggandakan uang, atau bahasa lainnya adalah hukum memalsu uang. Baik, tapi sebelum kita membahas tentang tema yang ada dalam buku, terlebih dahulu saya ingin mengajak Anda untuk membahas tentang sejarah, sedikit sejarah tentang mata uang. Mungkin barangkali tidak menyeluruh, tapi semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita tentang masalah seperti apa perjalanan mata uang dalam sejarah Islam. Di kesempatan ini saya membuka buku Ada Apa Dengan Riba. Barangkali sebagian teman-teman sudah pernah memiliki buku ini. Di halaman 123 ada kutipan, dalam sejarah mata uang yang beredar di tengah kaum muslimin sejak masa silam mengisyaratkan bahwa nilai intrinsik mata uang tidak harus sama dengan nilai nominalnya. Boleh saja, sah-sah saja ada mata uang yang nilai nominalnya lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Sehingga kalau ada orang yang mensyaratkan mata uang itu ya nilai intrinsik dan nominal harus sama, jawabannya tidak harus. Sekarang kita lihat beberapa contoh. Ada beberapa kebijakan khalifah di masa silam yang menciptakan uang dari selain bahan emas dan perak. Dalam tarikh Baladhiri disebutkan, waqad hamma Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu bittikhadhin nuqudi min jildil ba'ir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu berkeinginan untuk membuat uang dari kulit onta. Wa ma mana'ahu min dzalika illa khasyatan 'alal ba'ir minal inqirad. Sementara rencana itu diurungkan karena khawatir nanti onta akan punah. Apa hubungannya onta akan punah? Karena orang akan banyak menyembelih onta, lalu kemudian kulitnya dijadikan sebagai uang, sementara dagingnya tidak dimakan, dagingnya tidak dikonsumsi. Dan itu akan sangat membahayakan bagi hewan onta. Baik, sekalipun keputusan ini tidak dilaksanakan, tapi kita bisa melihat bahwa sahabat mengakui bolehnya memproduksi mata uang dari bahan selain emas dan perak, seperti rencana Umar. Beliau mau membuat mata uang yang berbahan dari selain emas dan perak, dari kulit. Hingga Imam Malik pernah mengatakan, sebagaimana yang dikutip dalam Al-Mudawwanah Al-Kubra, "Lau anna an-nasa ajazu bainahumul juluda." Andaikan masyarakat membuat uang dari kulit,
hatta takuna lahum sikatun wa ainun, sehingga dijadikan sebagai alat tukar di antara mereka. La karihtuha an tuba'a bidzahabi wal wariki nadratan, maka saya akan melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak secara tertunda. Artinya, kalau memang kulit ini sah jadi uang, maka nggak boleh ditransaksikan dengan emas kecuali yadan biyadin, sebagaimana jual beli emas pada umumnya, walaupun itu terbuat dari kulit. Baik. Selanjutnya, sebagian ulama berkata, uang adalah suatu benda yang disepakati oleh para penggunanya sebagai alat tukar, sekalipun terbuat dari sepotong batu atau kayu. Di sini ada keterangan dari Syekhul Islam. Terkait dinar dan dirham tidak ada batasan apakah harus yang dicetak dengan standar tertentu. Dan juga tidak ada batasan syar'i tentang hal itu. Jadi dinar harus seperti ini. Kalau nggak kayak gitu gimana? Ya nggak masalah. Karena dinar dan dirham itu berasal dari negeri kafir. Dinar berasal dari Romawi dan dirham berasal dari Persia. Kemudian kata beliau, karena itu standarnya kembali kepada al-urf, al-adah, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kesepakatan para penggunanya. Sebab pada asalnya tujuannya bukan keberadaan dinar maupun dirham, namun tujuan utamanya adalah standar untuk objek muamalah masyarakat. Jadi uang itu kan bukan tujuan utama transaksi, tapi dia alat untuk transaksi. Sehingga ketika uang itu bukan tujuan utama transaksi, maka sebenarnya yang jadi tujuan utama itu apa? Komoditas hidup. Makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal, aneka perabotan, perlengkapan, dan apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Itu tujuan utamanya. Selanjutnya, dulu ada fulus di tengah kaum muslimin. Fulus adalah mata uang yang dibuat dari selain emas dan perak, seperti tembaga atau logam lainnya. Di masa silam, fulus itu nilainya 1/6 dirham. Ini ada keterangan dalam ensiklopedia fikih. Fulus itu bentuk jamak dari kata falsun. Wahiyya qit'atun ma'daniyah saghirah. Bentuknya adalah potongan logam kecil, madrubatun min ma'dinin siwadzab wal fiddah, yang dibuat dicetak dari logam selain emas dan perak, atau bisa juga dari nuhas, dari tembaga. Intinya pokoknya dari selain emas dan perak. Ya mungkin koin yang kita miliki itu bisa disebut fulus di masa silam. Al-Maqrizi mengisyaratkan bahwa fulus pertama dibuat pada tahun 17 Hijriah di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, wallahu a'lam. Baik. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa nilai intrinsik uang dengan nilai nominal itu tidak disyaratkan harus sama. Selanjutnya, Al-Mawardi menyebutkan keterangan dari Al-Waqidi tentang hukuman yang diberikan kepada Aban bin Utsman yang kala itu menjadi gubernur di Madinah terhadap orang yang motong dirham. Wahaka Al-Waqidi anna Aban bin Utsman kana 'alal Madinah. Al-Waqidi menceritakan bahwa Aban bin Utsman ketika menjadi gubernur Madinah, fa'aqaba man qata'ad darahim wa darabahu 30 sautan wa tafa bihi. Beliau menghukum orang yang memotong dirham dan dicambuk sebanyak 30 kali, kemudian diarak. Karena ketika ini dilakukan, ternyata ganggu stabilitas keuangan yang ada di negara itu, yang ada di tengah kaum muslimin. Dan kata Al-Mawardi, apa yang dilakukan oleh Aban bin Utsman termasuk wewenang pemerintah, karena tindakan ini bisa merusak kestabilan mata uang. Baik.
Dan ini juga ada beberapa keterangan tentang kenapa dinar dan dirham itu yang lebih stabil dibandingkan fulus. Tapi kita tidak punya kepentingan dengan ini. Maksudnya bukan fokus pembahasan kita. Dan intinya bahwa mata uang itu tidak harus terbuat dari emas dan perak, bisa juga terbuat dari bahan yang lain. Dan sejarah tentang keberadaan mata uang dari bahan-bahan yang lain, kalau tadi kita tarik di informasi yang paling awal seperti yang diisyaratkan oleh Al-Maqrizi adalah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, berarti di zaman tabi'in pada tahun 17 Hijriah. Baik, selanjutnya sekarang kita akan membaca keterangan yang ada di buku tentang masalah menggandakan mata uang. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Tuh, mohon maaf, coba kita bukunya kita foto sebentar ya. Kita coba nanti bisa tampilkan buku agar Bapak Ibu yang sedang belajar bisa lebih maksimal. Allah Ta'ala berfirman, wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan di kota itu ada 9 orang lelaki yang mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Jadi ini berbicara tentang kaum Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, di mana masyarakatnya itu rusak dan tidak mau taat kepada Nabi Saleh. Sebabnya karena ada 9 orang yang menjadi gembong, ya, yang menjadi pemimpin dalam kejahatan. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa rusaknya satu negeri nggak butuh banyak orang. Hanya mungkin cukup sekian orang, 4 orang, 5 orang, tapi negeri ini bisa rusak. Itulah bahayanya orang yang punya semangat untuk ngerusak. Terkadang mereka jumlahnya sedikit tapi memberikan pengaruh yang besar. Sebagaimana perbaikan masyarakat juga terkadang hanya butuh segelintir orang. Karena pengaruh dari ulama A, ulama B, sehingga masyarakat menjadi lebih baik. Baik. Coba kita lihat. Nah, kita akan baca apa yang tadi disebutkan dalam buku. Berikut ini ya. Hukum merusak dan menggandakan uang. Di surat An-Naml ayat 48, Allah Ta'ala berfirman, wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Di kota itu, yaitu kotanya Nabi Saleh, hanya ada 9 orang yang mereka berbuat kerusakan. Sehingga gara-gara 9 orang ini, masyarakat jadi sesat. Masyarakat kemudian mengingkari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para ahli tafsir telah menukil dari Zaid bin Aslam tentang tafsir dari ayat di atas, yakni mereka menghancurkan uang dirham. Ini keterangan dari Zaid bin Aslam. Baik, sehingga di antara sisi kerusakan yang terjadi di masyarakat adalah kerusakan sistem ekonomi.
dan bentuknya adalah peredaran uang yang tidak bisa dibatasi. Abu Daud telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang merusak mata uang kaum muslimin yang telah berlaku di antara mereka, kecuali jika ada masalah, yakni mata uang umat Islam yang berlaku di antara mereka. Mematahkan atau menghancurkannya yang dapat mengurangi nilainya adalah perbuatan yang haram. Jika hadis ini sahih, maka bisa dijadikan sebagai dalil larangan menggandakan uang, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan kepada manusia dan memakan harta mereka secara haram. Mungkin yang difoto keliru ini, Bang. Nah, karena di dalamnya ada unsur penipuan. Jadi ini lanjutannya, di dalamnya ada unsur penipuan. Baik. Intinya begini, kita sepakat bahwa menggandakan mata uang itu adalah kriminal. Yang kedua, menipu masyarakat. Dan dulu kaum muslimin, beberapa pemimpin kaum muslimin seperti Abban bin Utsman telah memberikan hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan menggandakan mata uang. Baik, mungkin materinya sampai di sini berkaitan dengan masalah menggandakan mata uang. Berikutnya kita akan beralih kepada materi yang kedua, tentang larangan menerima hadiah karena menolong. Nah, kita mau bahas masalah ini. Baik, coba nanti di scan lanjutannya. Mengenai larangan menerima hadiah karena menolong. Nabi SAW menyebut tindakan memberi syafaat. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man syafa'a li ahadin syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan faqabilaha faqad ata baban 'aziman minar riba." Barang siapa yang memberikan syafaat kepada siapapun, fa'ahda lahu hadiyatan, kemudian orang yang menerima syafaat tadi memberikan hadiah, faqabilaha, lalu dia menerima hadiah itu, faqad ata baban 'aziman minar riba, berarti dia telah mendatangi salah satu pintu besar di antara pintu-pintu riba. Dan hadis ini riwayat Ahmad, nilainya sahih sebagaimana yang disahihkan oleh Syekh Albani. Dengan demikian, tidak boleh menerima harta atau hadiah karena dia telah menjadi perantara atau karena kedudukannya, selama sebelumnya kedua orang itu tidak terbiasa saling memberikan hadiah di antara mereka. Sebab dalam kondisi seperti ini, hadiah tersebut sebagai imbalan atas pertolongannya. Ya, baik, kita akan bahas tentang ini. Hadiah karena syafaat. Syafaat secara makna bahasa, artinya adalah dari kata asyaf'u. Dari kata asyaf'u yang artinya genap. Allah Ta'ala berfirman, wasyaf'i wal watr. Qala Ta'ala, Allah berfirman, wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan yang ganjil. Sebagaimana yang kita dapatkan di surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashar wasyaf'i wal watr. Demi sesuatu yang genap dan yang ganjil. Ini makna syafaat secara bahasa. Baik. Nah, kenapa disebut syafaat? Karena syafaat itu seperti menggenapkan hak prerogatif.
hak tunggal. Sehingga hak tunggalnya dalam masalah ini adalah milik si A. Tapi B punya hak syafaat. Maka seolah-olah B menggenapkan haknya A. Maka disebutlah syafaat karena dia menggenapkan. Memberi syafaat berarti menggenapkan apa yang digenapkan? Hak tunggal. Menggenapkan hak tunggal yang dimiliki oleh orang lain. Baik. Selanjutnya, pembagian syafaat. Syafaat yang pertama, syafaat di antara sesama manusia. Di antara sesama manusia. Ini adalah syafaat yang sifatnya dalam hal muamalah. Bentuknya apa? Membantu orang untuk menyelesaikan urusan. Membantu orang untuk menyelesaikan urusannya di lembaga tertentu yang dia punya posisi di sana. Membantu orang untuk menyelesaikan urusannya di lembaga tertentu yang dia punya posisi. Sebagai contoh ya, si A adalah karyawan atau aparat yang bekerja di Dukcapil misalnya. Nah, si B sedang butuh untuk pengurusan akta atau pengurusan apalagi, misalnya pengurusan KTP atau yang lainnya. Dia mungkin agak rumit untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Pakai SOP ini sulit sekali. Lalu dibantu oleh si A. Ya sudah, saya bantu agar lebih cepat. Maka saat dibantu oleh si A, posisi A ini sebagai pemberi syafaat. Dan posisi si B sebagai penerima syafaat. Itu syafaat antar sama manusia dan itu berlaku dalam masalah muamalah. Contoh yang lain. Si C ingin memasukkan anaknya ke sekolah X. Dan dia punya kenalan D. Nah, karena agak sulit untuk masuk ke situ, lalu dibantu oleh D. Saat dibantu oleh D, anaknya C ini berhasil lolos. Maka posisi D ini sebagai pemberi syafaat. Walaupun D bukan pemilik sekolah itu, walaupun A bukan pemilik instansi itu, tapi dia bisa memberi syafaat bagi orang yang membutuhkan sesuatu urusan tertentu di lembaga tersebut. Ya, sebagaimana yang sering kita kenal ya. Nah, syafaat semacam ini dianjurkan dalam Islam. Syafaat dalam muamalah ya. Pertama, dia dianjurkan dengan syarat satu, tidak boleh mendolimi yang lain. Kalau mendolimi yang lain nggak boleh. Misalnya mengenai penerimaan karyawan atau penerimaan siswa didik. Nah, ketika instansi telah membuka peluang bahwa dibuka rekrutmen karyawan secara terbuka, terus banyak orang mendaftar. Sudah? Dari seleksi yang dilakukan, yang diterima adalah 10 orang. Dari A, B, C sampai J. Ya. A, B, C, D sampai J. Tapi ada orang namanya P. Nah, P ini anaknya X. X punya kenalan orang dalam. Kemudian X minta kepada orang dalam tadi, tolong bisa nggak anak saya P ini diterima di perusahaan kamu? Karena dia udah lama nggak dapat kerja.
Padahal seharusnya yang berhak dapat 10 orang tadi. Maka otomatis harus menggeser salah satu. Saat menggeser salah satu agar P bisa masuk, ini masuk kategori mendolimi orang lain. Oleh karena itu, untuk tes CPNS tidak boleh ada syafaat. Karena itu adalah hak bagi siapapun yang mengikuti evaluasi tes CPNS. Ya. Yang kedua, tidak boleh ada bayaran. Tidak boleh ada bayaran. Baik disepakati di depan maupun tidak disepakati. Baik bayaran yang disepakati. Disepakati itu misalnya saya titip orang dalam. Terus berapa? Ya, kemarin sih deal-dealannya 30-an juta, 50 juta, bahkan ada yang ratusan juta. Atau yang kedua, sepihak. Kalau disepakati ini sogok. Kalau sepihak disebut oleh Nabi SAW sebagai pintu riba. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Man syafa'a li ahadin syafa'atan, fa'ahda lahu hadiyatan, faqabilaha, faqad ata baban aziman minar riba." Barang siapa yang menolong seseorang kemudian dia diberi hadiah dan dia menerimanya, maka sungguh dia telah mendatangi salah satu pintu yang sangat besar di antara pintu riba. Dan ini konteksnya menolong dengan memberikan syafaat. Baik. Selanjutnya, ada yang sifatnya disepakati. Kalau disepakati berarti sogok. Pak, tolong dibantu. Bisa Pak, tapi ya ada biayanya. Berapa? Nanti kita bahas. Setelah itu deal-dealan 150 juta mintanya. Dibantu bisa keterima. Nanti kalau keterima 150 juta bayar. Kalau nggak diterima nggak usah bayar. Sogok seperti ini jelas kita sepakat hukumnya haram. Baik. Nah, apa dalil kalau syafaat ini dianjurkan? Tadi kita menyebut ini adalah dianjurkan dan dengan kriteria syarat sebagai tadi yang seperti kita sebutkan. Apa dalil seperti ini dianjurkan? Syafaat dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Dalil bahwasanya itu dianjurkan adalah pertama, pujian dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Di surat An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanah, barang siapa yang memberikan syafaat kebaikan, yakul lahu nasibun minha, maka dia akan mendapatkan jatahnya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Sebaliknya, siapa yang memberi syafaat dalam hal keburukan, maka dia akan mendapatkan tanggung jawabnya. Coba kita lihat di tafsir, saya bukakan tafsir Al-Baghawi. Yang dimaksud dengan syafaat hasanah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-islahu bainan nas, memperbaiki hubungan di antara masyarakat. Dan yang dimaksud dengan syafaat sayyi'ah, syafaat yang buruk adalah al-masyu bin namimati bainan nas, menyebarkan adu domba di antara masyarakat. Wakilah dan ada mengatakan asy-syafa'atul hasanah, yang dimaksud dengan syafaat yang baik adalah al-qaulu fin nasi yunalu bihi thawabu wal khair. Ketika orang menyampaikan kepada masyarakat yang itu akan mendapatkan pahala dan kebaikan. Dan syafaat yang buruk adalah ghibah serta berbicara kepada orang lain yang menghasilkan keburukan. Nah, sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi bagi siapa yang memberikan syafaat,
dan itu isinya kebaikan, maka akan mendapatkan pahalanya. Ada di surat An-Nisa ayat 85. Kita tulis di sini. Quran surat An-Nisa ayat 85. Yang kedua, motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ishfa'u tu'jaru." Beliau bersabda, "Ishfa'u tu'jaru." Berikanlah syafaat agar kalian mendapatkan pahala. Ishfa'u tu'jaru. Ishfa'u tu'jaru. Nah, mengenai hadis Ishfa'u tu'jaru diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ishfa'u tu'jaru. Wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma syaa." Berikanlah syafaat agar kalian mendapatkan pahala, dan Allah akan memutuskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa syafaat adalah sedekah jabatan. Ada ungkapan yang mengatakan asy-syafa'atu zakatul jah. Syafaat itu sedekah jabatan. Sehingga ketika seorang yang punya jabatan di instansi apapun, baik pemerintah maupun swasta, lalu dia memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan di instansi tempat dia bekerja, tanpa minta bayaran dan tanpa mendolimi orang lain, tanpa menerima hadiah juga, maka ini masuk kategori zakatul jah, zakat terhadap jabatan atau sedekah jabatan. Baik. Nah, yang kita bahas ini syafaat di antara sama manusia. Nah, kemudian ada pembahasan syafaat yang kedua, yaitu syafaat antara manusia dengan Robnya, dengan Tuhannya. Saya tulis dengan Tuhannya aja. Syafaat manusia dengan Tuhannya ini ada yang dibenarkan oleh syariat dan ada yang tidak dibenarkan oleh syariat. Saya mulai dari yang tidak dibenarkan oleh syariat. Yang pertama, syafaat yang diyakini oleh orang musyrik. Yang diyakini orang musyrik. Orang musyrik meyakini apa? Ada makhluk yang bertugas antarkan doa kepada Allah. Ini bentuk syafaat yang terjadi pada orang musyrik. Dia meyakini bahwa ada makhluk yang bertugas mengantarkan doa dia kepada Allah. Nah, bentuk syafaat semacam ini syafaat kesyirikan. Sehingga ketika dia berdoa, dia mintanya kepada makhluk itu, bukan kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Di surat Yunus ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah,
ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, padahal tidak bisa memberikan madarat maupun manfaat. Tidak bisa ngasih dosa, tidak bisa bikin kualat, tidak bisa mendatangkan bencana. Wa la yanfa'uhum, dan juga tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka. Tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa ngasih apapun. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, kenapa dia menyembah berhala-berhala itu? Haula'i syufa'auna indallah. Karena berhala-berhala itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Berhala-berhala itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Lalu Allah katakan, Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Sampaikan wahai Muhammad, apakah kalian mau memberitahu Allah tentang sesuatu yang Allah enggak pernah tahu ada di langit maupun di bumi? Apakah kalian meyakini ada sesuatu sementara Allah enggak pernah tahu? Berarti kira-kira ada enggak? Oh, Allah enggak pernah tahu. Enggak mungkin ada. Sehingga apapun yang ada pasti Allah tahu. Maka dalam ayat ini dinyatakan, apakah kalian akan memberitahu Allah sesuatu yang Allah tidak tahu kalau itu ada di langit dan di bumi? Jawabannya kan tidak mungkin. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apapun yang telah mereka sekutukan. Nah, kalimat syufa'auna, pemberi syafaat kami di sini, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan yang kami sembah itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Yang dimaksud pemberi syafaat di sini bukan syafaat di akhirat, tapi syafaat doa. Ya, jadi dia meyakini bahwasanya berhala ini, kuburan ini, arwahnya akan mengantarkan doanya kepada Allah sehingga doanya itu bisa lebih cepat mustajab. Dan Allah sebut ini sebagai perbuatan kesyirikan. Karena praktek yang terjadi adalah mereka bukan minta syafaat, tapi lebih langsung berdoa kepada selain Allah. Baik, selanjutnya. Yang kedua, syafaat. Jadi kalau ini di dunia ya, ini di dunia terkait pengabulan doa. Yang kedua, syafaat di akhirat. Nah, syafaat di akhirat itu bentuknya banyak macam. Ada yang bentuknya diselamatkan dari neraka. Diselamatkan dari neraka. Ada yang bentuknya dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaat di akhirat. Nah, syafaat di akhirat yang seperti ini, Allah tegaskan dalam Al-Quran, semuanya hanya milik Allah. Syafaat di akhirat, beberapa keterangan tentang syafaat di akhirat. 1, semua hanya milik Allah. Semua hanya milik Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, Qul lillahi syafa'atu jami'an. Qul, katakanlah, lillahi syafa'ah, hanya milik Allah. Lillahi syafa'atu. Di surat Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Lahu mulkus samawati wal ardi. Thumma ilaihi turja'un. Ini ada di surat Az-Zumar ayat 44. Baik. Dan itu menceritakan tentang bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa syafaat hanya bisa diberikan jika mendapat izin dari Allah. Jika Allah mengizinkan.
sebagaimana yang Allah tegaskan di ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Sehingga syafaat harus diizinkan oleh Allah. Yang kedua, penerima syafaat harus orang yang diridhai oleh Allah. Penerima syafaat adalah orang yang diridhai Allah. Maka orang kafir tidak bisa menerima syafaat. Ya? Kemudian yang ketiga, ada banyak makhluk yang bisa memberikan syafaat. Yang bisa memberi syafaat. Apa saja makhluk yang bisa memberi syafaat? Yang pertama, para nabi. Kemudian yang kedua, orang soleh, orang mukmin. Sama orang mukmin bisa memberi syafaat. Kemudian orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Ini juga bisa memberi syafaat. Kemudian bayi yang mati atau anak belum balik. Anak belum balik yang mati. Maka nanti akan narik orang tuanya menuju surga. Baik. Nah, semua pembahasan syafaat di akhirat ini dibahas di kajian akidah. Ini dibahas di kajian akidah. Sedangkan dalam kajian muamalah yang dibahas yang atas tadi, syafaat dalam bentuk dia membantu menyelesaikan urusan orang lain karena dia bekerja di instansi tersebut. Wallahu a'lam. Coba membaca lanjutannya. Contoh keterangan yang disampaikan oleh penulis beberapa hadis Nabi SAW tentang masalah syafaat. Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap sabda Nabi SAW, Ishfa'u tu'jaru. Lakukanlah memberi syafaat agar kalian mendapatkan pahala. Jadi makna dari hadis ini, dulu ada sahabat yang datang ke Madinah ingin ketemu Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW meminta kepada sahabat-sahabat yang dekat. Orang ini punya keperluan dengan Nabi SAW. Sementara dia orang baru. Mungkin dia baru datang dari kampung yang lain atau dari suku-suku yang lain yang tidak pernah ke Madinah. Atau tidak pernah ketemu Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat yang dekat diminta Ishfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat. Artinya, ayo saya bantu. Semoga nanti Anda bisa ketemu langsung dengan Nabi SAW. Nah, maka yang bantu tadi, yang jadi perantara ini akan turut mendapatkan pahala. Demikian motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al."
siapa di antara kalian yang bisa menolong saudaranya, memberikan manfaat bagi saudaranya, falyaf'al, maka lakukanlah. Lihat di footnote 12, hadisnya riwayat Muslim. Sehingga dalam hal ini memberi manfaat termasuk di antaranya adalah menolong orang lain dalam urusan yang dia butuhkan di instansi tertentu atau di lembaga tertentu. Kemudian tadi kita sampaikan ada beberapa ketentuan ya, syarat di mana syafaat ini boleh. Ada satu poin yang lupa untuk saya sebutkan, bahwa syafaat ini tidak boleh mengubah hukum. Yang ketiga, tidak boleh mengubah hukum. Kalau sampai mengubah hukum, maka statusnya pelanggaran terhadap hak Allah. Ini seperti kasus kasus Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau pernah dimintai tolong oleh para sahabat. Ceritanya, ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Setelah ketangkap, verifikasi, ternyata benar dia mencuri. Terbukti salah mencuri. Akhirnya apa? Dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau putuskan, karena sudah dilaporkan dan memenuhi kriteria untuk dihukum, akhirnya beliau putuskan potong tangannya. Masya Allah, seketika itu gempar di masyarakat. Ini seorang wanita dari Bani Makhzum. Kenapa harus dipotong tangannya? Bukankah dia wanita yang mulia? Dan Bani Makhzum termasuk salah satu Bani yang mulia. Ada Bani Hashim, ada Bani Makhzum. Di antara yang mulia adalah Bani Makhzum. Itu baninya Abu Jahal, baninya termasuk di antaranya adalah istri Nabi SAW, Ummu Salamah, itu berasal dari Bani Makhzum. Al-Walid bin Mughirah itu Bani Makhzum. Maka saat Nabi SAW beliau memutuskan perkara tersebut, beliau putuskan harus potong tangan. Gempar masyarakat, bagaimana mungkin seorang wanita mulia harus dipotong tangannya? Carikan solusi yang lain. Bisa enggak dia tobat kemudian barangnya dikembalikan, lalu agar nanti hukumannya digugurkan atau digantikan hukuman yang lain? Maka tidak ada satupun yang berani maju kecuali Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid waktu itu maju, kemudian menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang beliau harapkan. Lalu Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Usamah, Atashfa'una ala hududillah. Atashfa'una ala hududillah. Apakah kamu mau memberikan syafaat yang mengubah dasar hukum Allah, yang mengubah aturan Allah? Sehingga gara-gara syafaat kamu yang seharusnya si A ini dipotong tangan, gak jadi dipotong tangan. Atashfa'una fi hududillah. Apakah kamu mau memberikan syafaat untuk urusan hukuman had? Nabi SAW melarang keras, karena syafaatnya mengubah hukum. Baik. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Hendaklah setiap orang berusaha untuk memurnikan niatnya hanya karena Allah Ta'ala dan mengharap wajahnya saja, karena di dalamnya terdapat pahala yang sangat agung. Pernah seseorang datang kepada Hasan bin Sahal untuk meminta tolong agar ia membantu memenuhi keperluannya. Setelah itu orang tersebut berterima kasih kepadanya. Maka Hasan bin Sahal berkomentar, atas dasar apakah Anda berterima kasih kepada kami? Padahal kami menganggap bahwasannya kedudukan itu memiliki zakat, sebagaimana harta itu memiliki zakat. Lalu disebutkan oleh Hasan bin Sahal, wa zakatul jah asy-syafa'ah, dan zakat bagi al-jah, bagi kehormatan, adalah syafaat. Bagi posisi jabatan adalah syafaat. Apa yang kami sebutkan ini berbeda dengan gaji atau upah.
Karena gaji atau upah adalah hak bagi para pekerja setelah ia menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatannya. Hal ini dilakukan berdasarkan aturan-aturan syariat. Adapun memberikan bantuan atau perantara untuk mendapatkan imbalan harta atau hadiah, maka hukumnya tidak boleh. Baik disepakati maupun tidak disepakati. Anda misalnya berhasil membantu tetangga untuk pengurusan administrasi tertentu. Setelah selesai dibantu, lalu dia ngasih sesuatu. Nah, ngasih ini sifatnya sukarela. Misalnya ngasih durian atau ngasih oleh-oleh yang lain. Boleh nggak diterima? Jawabannya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dalam posisi itu disepakati dan status pemberian tadi adalah sogok. Kalau nggak disepakati, sifatnya hadiah murni, hukumnya juga dilarang sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Nabi SAW melarang keras bahwa di posisi sebagai karyawan, dia ketika membantu orang lain, maka tidak boleh untuk menerima bayaran sepeser pun. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. 2 judul ya sudah kita selesaikan. Semoga bermanfaat. Dan insyaallah kita akan membahas di lanjutan kajian tentang hukum berkhidmat dalam wakalah, sedekah dan amanah. Jadi kurang lebih ini akan membahas tentang fikih ASN dan karyawan. Jadi ketika kita mendapatkan dana dari orang lain, sebaiknya apa yang harus dilakukan. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita berikan kesempatan bagi teman-teman yang tergabung di Zoom. Jika mau ada yang disampaikan, kami persilahkan. Disampaikan. Ini sudah ada materi yang di-scan lanjutannya tentang hukum berkhidmat dalam wakalah, sedekah dan amanah. Penulis menyebutkan sebuah hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah." Barang siapa di antara kalian yang kami pekerjakan ala amalin untuk tugas tertentu,
Fakatamana, ini yang lebih benar, mimnya di fathah bukan di sukun. Fakatamana mikhyatan, lalu dia menyembunyikan untuk kami, dia menyembunyikan di hadapan kami mikhyatan, sebuah jarum, fama fauqaha, atau yang lebih kecil dari jarum. Kana gululan, maka statusnya adalah harta gulul, ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang nanti akan dia bawa besok di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya begini, ketika ada orang yang diberi tugas lalu dia dikasih hadiah oleh klien, walaupun hanya sebuah jarum, kemudian dia tidak laporkan, dia sembunyikan, dia tidak laporkan, maka nanti dia akan bawa itu besok di hari kiamat, akan menjadi harta gulul yang dia gendong di hari kiamat. Setelah Nabi SAW bersabda demikian, ada salah satu orang Ansor, dia berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu silahkan terima kembali pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku, aku gak sanggup. Kemudian Nabi SAW bertanya, wa ma'alaika, memangnya ada apa denganmu? Lalu beliau menjawab, aku mendengar Anda sallallahu alaihi wasallam tadi menjawab, Anda sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan bahwa siapa yang diutus kemudian dia hanya membawa hadiah sebuah jarum, tapi dia tidak lapor, akan jadi gulul besok di hari kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ana aqul, sekarang aku katakan, barang siapa di antara kalian yang kami pekerjakan dalam sebuah pekerjaan, maka hendaknya dia menunaikan pekerjaan itu dengan baik. Dan kemudian kalau menerima sesuatu, dia wajib store, baik banyak maupun sedikit. Apa yang diberikan kepadanya maka terimalah, dan apa yang dilarang untuk diambil maka jangan sampai dia mengambilnya. Nah, ini jadi dasar bahwa tips dari klien, di sini kita bicara uang, tips dari klien. Uang tips dari klien perusahaan, PT atau instansi. Baik, uang tips dari klien PT atau instansi. Pada posisi dia sebagai penghubung antara instansi tempat dia bekerja dengan klien. Maka pada asalnya itu milik perusahaan. Milik perusahaan. Karena itu Nabi SAW minta, laporkan. Nanti kalau kamu dikasih silahkan, kalau nggak dikasih ya nggak usah minta. Karena itu milik perusahaan, maka jika menerima wajib laporkan. Ya, jika sudah menerima wajib laporkan dan tunggu kebijakan. Tunggu kebijakan. Jika kemudian pihak perusahaan memberikan, silakan diterima. Kalau tidak ngasih ya tidak boleh maksa. Wallahu alam. PT atau instansi. Begini. Kita lanjutkan. Ada sebuah riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah Sayyidul Khazraj, pemuka suka Khazraj. Wahai Abul Walid, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai engkau datang pada hari kiamat dengan membawa onta yang bersuara, atau membawa sapi yang mengeluh, atau membawa kambing yang mengembik. Kemudian Sa'ad bin Abi Ubadah mengatakan, apakah ada yang demikian wahai Rasulullah? Jawab Nabi SAW, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maka Sa'id pun berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan pernah menjadi
pekerjamu selama-lamanya. Baik. Sehingga dikembalikan oleh Sa'ad, dan beliau tidak berani dengan semua konsekuensi seperti di atas. Jangan sampai nanti gendong onta, gendong sapi, ternyata itu adalah hasil tips atau suap yang dia bawa sampai hari kiamat. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang melakukan gulul, وَمَنْ يَغْلُلْ, siapa yang melakukan gulul, maka dia akan membawa dosa gulul itu besok di hari kiamat. Ini disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 161. Ada tuduhan dari sebagian orang munafik bahwa Nabi SAW telah menguasai zakat dan untuk kepentingan pribadi, atau harta negara untuk kepentingan pribadi. Maka Allah Ta'ala bersihkan nama itu dengan mengatakan, wa ma kana linabiyyin ayyaghul, tidak layak seorang nabi itu melakukan gulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang gulul maka dia akan bawa harta gululnya itu besok di hari kiamat. Maka yang gulul onta bawa onta, yang gulul sapi bawa sapi, dan seterusnya. Wallahu alam. Baik. Kemudian penulis menyebutkan hadis dari Imam Ahmad, innahu sayuftahu lakum masyarikul ardi wa magharibuha wa inna ummalaha fin nari illa man ittaqa wa addal amanah. Akan dibukakan rizki untuk kalian di bumi paling timur dan barat, dan sungguhnya para pekerjanya akan berada di dalam neraka kecuali orang yang bertakwa dan menunaikan amanah. Masya Allah. Sehingga sampai dinyatakan dominan posisi karyawan seperti ini. Karena ketika dunia itu semakin berlimpah, maka orang rebutan untuk mendapatkannya. Illa man ittaqallaha wa addal amanah, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah dan menunaikan amanah. Abu Ya'la Al-Bazzar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku memegang tali kekang kalian agar tidak masuk neraka, seraya mengatakan, majulah dari neraka, menjauhlah dari neraka, menjauhlah dari neraka, menjauhlah dari neraka. Namun kalian malah berusaha untuk melawanku, dan kalian malah berusaha masuk ke dalam neraka seperti serangga yang ingin masuk ke dalam api. Jadi seperti laron, ada apinya lah, dia malah mendekat. Nah, Nabi SAW menghalangi mereka. Hampir saja aku melepaskan tali kekang kalian. Aku adalah orang yang pertama kali datang ke telinga, sedangkan kalian akan mengikutiku secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Aku kenal kalian dengan ciri-ciri kalian dan nama-nama kalian sebagaimana seorang yang asing mengenali untanya. Ya. Sehingga kalau misalnya ada unta yang dia beda sendiri, punya ciri sendiri, akan mudah dikenali oleh pemiliknya. Akan tapi kalian terbawa ke arah selatan. Lalu aku berkata kepada Allah Ta'ala terkait dengan kalian, wahai Rabbku, itu adalah umatku, itu adalah umatku. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka telah berpaling dari ajaran Nabi SAW. Pada hari kiamat, saya pasti akan tahu bahwa salah seorang dari kalian akan membawa kambingnya yang mengembik. Nah, di sini Nabi SAW bercerita panjang. Jadi, ada orang yang membawa harta korupsinya, lalu minta tolong kepada Rasulullah SAW untuk dibantu. Dia memanggil-manggil, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad. Lalu aku katakan, aku tidak bisa memberikan manfaat untukmu sedikit pun. Aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Jadi, dia membawa harta hasil korupsi besok di akhirat, lalu minta tolong kepada Nabi SAW untuk diberi syafaat, tapi tidak ditolong. Tidak dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Nah, bagi orang yang menjadi wakil, hendaknya berbuat untuk kebaikan orang yang mewakilkan, bukan untuk dirinya. Pun bagi orang yang mendapatkan amanah, hendaknya memberikan amanah itu kepada pemiliknya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innallaha
Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Baik. Dan hadis yang tadi disebutkan oleh penulis saya cantumkan di buku Fikih ASN dan Karyawan. Dan saya sebutkan bahwa koruptor itu tidak bisa mendapatkan syafaat dari Nabi SAW dengan harta korupsinya ketika dia bawa diingkari oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai aku ketemu kalian, lalu kalian membawa binatang, membawa ini. Kemudian dia memanggil, ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah tolonglah kami. Nabi SAW tidak mau menolongnya. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi teman-teman yang tergabung di Zoom apabila ingin menyampaikan sesuatu. Ada pertanyaan, Ustaz. Ana menjual sebidang tanah secara termin sampai 1 tahun. Seminggu yang lalu sudah ke notaris sama pembeli juga. Nah, di PPJB itu kan harus ada sanksi. Sanksi apa? Sanksi ya? Sanksi. Saya kasih sanksi kalau setiap termin ada keterlambatan kena sanksi 15 juta. Tujuannya cuma untuk menakut-nakuti pembeli supaya tidak menunda pembayaran. Apakah ini termasuk riba, Pak Ustadz? Kalau termasuk riba, bagaimana solusinya, Ustadz? Ya, termasuk riba kalau telat bayar, kemudian Anda minta sanksi sekian atau minta ganti rugi sekian, itu termasuk kategori riba. Kenapa demikian? Karena ketika Anda membantu, statusnya memberi utang ke dia, sampai kemudian dia mendapatkan nilai tertentu, barulah kemudian dia bayarkan utang itu. Nah, sementara utang yang menghasilkan manfaat ya termasuk di antara transaksi riba. Oleh karena itu dalam hal ini yang kami pahami dari yang terjadi tadi adalah riba. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz. Bagaimana perhitungan pembagian warisan kedua orang tua sudah wafat untuk 6 orang anak, yaitu 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan? Bagaimana presentasinya, Ustaz? Nah, Anda bertanya tentang presentasinya, maka mungkin butuh saya tuliskan ya. 6 anak ya. Berapa? 4 laki-laki, 2 perempuan. A dan B menikah lalu menghasilkan 6 anak. 4 laki-laki, 2 perempuan. Begini ya. A meninggal, siapa saja yang meninggal? Dua-duanya. A dan B meninggal. Lalu bagaimana porsi masing-masing? Ini ada 4, berarti kali 2, 8. Ini 2, sama ya. Karena wanita itu 1, kalau lelaki kan 2. Maka totalnya 8 tambah 2, 10. 8 tambah 2 jadinya 10. Oh, Masya Allah, ini dibatasi. Nah, tadi hilang ya. Nah, jadinya untuk masing-masing anak laki-laki L1, L2, L3, L4 itu mendapatkan 2/10, 1/5. Berarti 20%. Udah? Berarti L1 punya jatah sama sebagaimana L2, punya jatah sama sebagaimana L3, juga jatahnya L4 sama 20%. P1 sama dengan jatah P2 10%. Insyaallah cukup mudah dipahami ya. Kok 10%, Pak? Ya, 1/10. Ini kan faktor pembaginya 10. 8 tambah 2. 8 dari mana? Dari
faktor pembagi anak laki-laki. Ada 4, masing-masing dapat jatah 2, jadi 8. Kalau anak perempuan masing-masing 1, berarti tetap dihitung 1. 1 tambah 1, 2. 8 tambah 2, 10. Inilah faktor pembagi. Wallahu a'lam. Baik. Penjual tanah minta solusi. Baik, kalau Anda pengen solusi, tadi kan ada sanksi nggak boleh ya. Jika demikian, maka uang sanksi tadi bisa diambil, tapi nanti dikembalikan. Sehingga kamu kena sanksi, dia harus bayar, tapi nanti dikembalikan. Nah, jadi statusnya kalau sifatnya hanya ingin menakut-nakuti, biar yang bersangkutan tidak terlambat ketika bayar, maka Anda terima sementara, tapi tidak boleh dipakai, hanya untuk titipan saja dan nanti dikembalikan. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Jika seorang reporter yang dulu waktu kerja suka dikasih uang liputan dari narasumber, bagaimana hukum Ustaz? Lalu jika boleh, apakah yang harus dilakukan? Jika dikembalikan tapi lupa jumlah uang yang diterimanya, bagaimana Ustaz? Ya, tetap tidak boleh diterima ya. Jadi Anda harus kembalikan ke stasiun televisinya. Misalnya kalau Anda reporter dari TV A, dapat tips-tips itu dari narasumber, maka Anda serahkan ke stasiun televisinya. Kalau stasiun televisi mengizinkan, karena ini kan perusahaan swasta, jadi cukup mudah. Begitu mereka mengizinkan, silahkan dibawa atau dikasihkan sebagian ke Anda, boleh Anda terima. Wallahu a'lam. Nah, mengenai nominalnya, Anda mungkin sudah lupa, maka coba buat batas bawah, batas atas. Batas bawah berapa, batas atas berapa. Berarti misalnya, ya kurang lebih tidak kurang dari 10 juta, tidak lebih dari 15 juta. Anda bayarkan mendekati batas atas atau batas atas sekalian. Anda bayarkan 14 juta atau 15 juta, tidak masalah. Wallahu a'lam. Apa hukumnya memberikan jasa solusi security system kepada salah satu bank untuk menjaga keamanan data dari bank tersebut Ustaz? Ya, kita masih meyakini bahwasanya ini masuk bagian dari ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam maksiat. Kecuali kalau kemudian perbankannya hasilnya masih hasil yang mubah, artinya tidak ada unsur riba di sana atau tidak ada riba yang dominan, insya Allah masih ditoleransi. Tapi kalau itu adalah perusahaan riba, ya seharusnya kita tidak ikut campur apapun dengan perusahaan ini, selain hanya menggunakan lalu lintas uang yang itu dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Wallahu a'lam. Apa hukum memasarkan villa melalui aplikasi Airbnb dengan dinaikkan oleh aplikasi tersebut 20% dari harga yang kami berikan Ustaz? Memasarkan kos-kosan ya? Villa. Insya Allah tidak masalah. Dan pemilik aplikasi menaikkan harga kan boleh, seperti GoFood harganya naik. Karena pasar di sini dengan pasar di situ beda. Kamu kalau dapat tidak melalui Airbnb harganya sekian. Kalau melalui Airbnb ada kenaikan sekian. Tidak masalah. Posisi pemilik aplikasi berhak untuk mendapatkan fee sesuai yang diinginkan. Wallahu a'lam. Apa hukumnya franchise Ustaz? Apakah boleh? Saya arahkan Anda untuk menyimak kajian di ANB Channel tentang hukum franchise karena cukup panjang dan pendapat yang kuat boleh, meskipun di situ ada syarat ya. Insya Allah tidak masalah jika Anda mau melakukan praktek franchise, baik sebagai franchisor maupun sebagai franchisee. Wallahu a'lam. Kembali tadi pertanyaan yang jual rumah, nanti uang sanksinya dikembalikan ke pembeli atau pengembang setelah pembayaran lunas ya Ustaz? Iya, bisa dikembalikan ke pembeli karena itu kan uang dari pembeli. Sehingga sanksi itu sanksi keterlambatan pembeli biar dia serius dan bayarnya tidak telat, maka dikembalikan ke pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini?
Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.